Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial di mana saya akan membuat basis data tentang karyawan. Karyawan ini memiliki data-data yang di dalamnya terdapat data kotak dan data-data karyawan yang pensiun. Jadi karyawan memiliki dua referensi tabel. Sebenarnya punya satu referensi tabel, cuman karyawan juga memiliki anak kan, yaitu tabel itu pensiun. Jadi tabel pensiun itu tidak bisa ada tanpa adanya si tabel karyawan begitu. Nah, kita akan mulai saja langsung. Pertama-tama kita nyalakan dulu XAMPP nya. Wajib XAMPP itu. Lalu nyalakan MySQL nya. Silahkan Ctrl R, tulis CMD. Saya akan ganti warnanya dulu, warna hijau supaya kayak hacker. Nah, sudah. Setelah itu silakan buka MySQL kalian. Caranya yaitu cd/xampp/mysql/bin, enter. Setelah itu MySQL sama dengan root. Nah, kalian langsung enter saja karena kalian tidak memiliki password secara default. Tapi kalau sudah memiliki password seperti saya, maka sama dengan V. Nah, saya kan XAMPP-nya memiliki password untuk masuk ke database-nya. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses database saya. Nah, sudah masuk. Setelah itu silahkan kalian buat database karyawan. Caranya yaitu create database karyawan, titik koma. Nah, sudah query oke. Silahkan kalian buka akses database karyawannya, yaitu caranya use karyawan, titik koma, enter. Sudah, database sudah diakses. Lihat ininya mengganti jadi karyawan. Berarti database karyawan sudah diakses. Kita lihat tabelnya. Nah, empty sheet artinya tabel kosong. Jadi kita buat tabelnya dulu, yaitu pertama, ingat tabel yang perlu dijadikan utama itu yang pertama-tama itu tabel yang tidak memiliki for izin key ke referensi ke tabel lain. Jadi kira-kira apa? Karyawan, kota, apa itu pensiun. Ya, kota. Karena kota itu tidak memiliki for izin key. Karena kota ya cuman kota. Mungkin bisa aja kota itu memiliki for izin key negara. Tapi kan kira simple aja, kita buat 3 tabel: kota, karyawan, dan pensiun. Jadi kita buat tabel kota terlebih dahulu. Create tabel kota, buka kurung, enter, id, int, no. Kita jadikan primary key ya, primary key, koma, enter. Terus nama kota, varchar 100, huruf, titik koma. Nah, query oke. Lanjutnya kita buat tabel yang kedua, yang tentu saja tabel karyawan. Create tabel karyawan, buka kurung,
tipe datanya NIP apa? Nomor, ya tentu saja kalau nomor itu integer. Jadikan primary key. Oke. Enter. Nama varchar 100. Koma enter. Terus golongan itu pakai char ya, karena golongan itu A, B, C, dan D, jadi pakai char saja. Carnya yaitu 1 terus kotanya. Jadi si NIP ini punya kota pertama, yaitu kita buat kota ID koma enter. Terus kita buat indeksnya, indeks buka kurung kota underscore ID enter koma enter. Lalu kita buat for igen key-nya, for igen key kota ID references kota kurung ID kurung enter on delete on update gas okay. Tuh error. Kira-kira kenapa error? You have an error is the syntax. Check manual correspond to your MySQL MariaDB server version matrix create. Oh, saya buat ininya salah, krate. Nah, cara membaca error itu di sini. Lihat analis kata-katanya. Nah, ada tulis ini krate table. Nah, itu salah. Harusnya create table. Nah, lanjutkan di tabel ini. Kita buat tabel karyawan, NIP, nama golongan, kota, indeks, key. Nah, ini saya lupa on delete restrict-nya, on update cascade enter. Nah, oke. Selanjutnya yaitu kita buat tabel pensiun, create tabel pensiun. Enter. Terus kita hanya masukkan NIP saja, NIP pensiun, NIP pensiun, int, koma. Terus kita masukkan indeks, kolom, NIP pensiun, koma, for igen key, NIP pensiun, tutup. Terus referensi, karyawan, buka kurung, NIP enter, on delete restrict, terus on update cascade, tutup kurung, koma enter. Nah, sekarang kita lihat tabelnya, source table enter. Udah ada. Kita akan tampilkan struktur tabelnya, desk, karyawan enter, desk,
memasukkan data kota terlebih dahulu. Misalnya di kota ini saya akan memasukkan insert into kota values. Nah, kita akan masukkan data kota sesuai dengan urutan dari si kolom tabelnya. Nah, yang pertama yaitu ID kota. Nah, ID kotanya itu 1 misalnya. Nama kotanya apa? 1 misalnya Jakarta. Masalah lagi. You have error in your SQL syntax Jakarta. Nah, kota function. Saya apa yang salah kira-kira? Saya mau gunakan titik. Ini harusnya koma. Nah, kita ganti ini koma. Nah, data sudah betul. Selanjutnya kita akan masukkan yang kedua. Misalnya Bandung. Kita masukkan kota Bandung. Terus yang ketiga kita masukkan kota Surabaya. Nah, data sudah masuk ke dalam tabel kota. Selanjutnya kita akan buat data karyawannya. Insert into karyawan values. NIP-nya apa karyawan, misalnya 4 digit pertama itu tanggal lahir mereka, misalnya 2019 teman 2000, terus tag bulan, bukan bulannya, terus nomor kesukaan dari 70 sama 10 gitu dong, misalnya ya, koma kutip, terus namanya misalnya kutip dalam sah, golongannya misalnya golongan saya A terbaik, terus kota ID-nya misalnya saya tinggal di Bandung. Nah, kutip, terus tutup kolom, di koma, enter. Nah, sudah. Nah, terus data yang kedua siapa? Data yang kedua kita inputkan data yang sama, angkatan 2000, cuman kita ganti ini ya, misalnya siapa, misalnya Sofla lah, gak kenal siapa Sofla. Nah, Sorba, terus apa, Sorba aja lah, golongan C, terus kotanya C, berarti 3. Terserah kalian untuk memasukkan kota ID mau berdasarkan golongan atau berdasarkan apa. Kalau saya berdasarkan golongan masukin kota itu. Nah, misalnya golongan C berarti kota Surabaya. Nah, berarti enter. Nah, yang ketiga ini saya akan masukkan data orang yang sudah pensiun, yang sudah lama pensiun, 1950. Karyawan ini sudah pensiun lama. Kita akan masukkan datanya ke sini. Koma kutip. Datanya yaitu namanya Junaidi. Terus kutip koma kutip golongan B misalnya, kutip koma kutip, terus golongan itunya kotanya B berarti Bandung ya, 2 kutip di koma. Masukin satu lagi data orang yang pensiun, yaitu Sunardi aja lah, Jakarta kosong, 1, enter. Nah, selanjutnya yaitu
kita akan masukkan data orang yang pensiun. Caranya yaitu insert into pensiun. Kita tidak membutuhkan ini karena ini sudah tertera di sini di atas si karyawan data-data. Jadi kita yang perlu memasukkan NIP-nya saja, NIP orang pensiun. Nah, NIP-nya yaitu kita masukkan NIP-nya si Junaidi yaitu 19 50 00 12. Nah, selanjutnya itu NIP si Sunardi 19 50 00 003 0013. Benar gak? Ya betul. Enter. Nah, jika data-data sudah selesai, selanjutnya kita akan tampilkan data-data semuanya, yaitu caranya select from bintang from karyawan. Kita akan lihat data-data karyawannya. Nah, data-data karyawan sudah ada. Bagaimana nih caranya menampilkan karyawan misalnya golongan A saja, yaitu caranya select nama nama si select from karyawan where yang dimana datanya yaitu data golongannya, where golongan sama dengan kutip A kutip titik koma kenal golongan. Saya nulis golongan A. Nah, sudah ada kan, yang muncul hanya golongan A saja begitu. Kalau gimana nih pengen lihat data si karyawan ini, kotanya di mana, kota ID itu di mana? Nah, kita gunakan inner join. Caranya yaitu select bintang from karyawan inner join kota titik ID kota. Terus kita akan titik ID sama dengan karyawan titik ID kota ya. Kita lihat coba ke atas namanya apa, kota ID kan, kota ID ya, titik koma enter. Saya salah nulis, you have issues nya kota ID ini join kota.id. Oh, saya salah nulis kayaknya nih. Saya error ini. Kita akan buat select from karyawan. Kita tidak pakai ini. Select from karyawan inner join kota on karyawan dot kota underscore ID sama dengan, nah harusnya begini, ini hapus, kita enter, masih error inner join kota on karyawan. Kenapa ya, saya kurang fokus. Apakah begini? Kita buat bintang. Nah, sudah yang kurang bintang. Nah, ini dia cara menampilkan data si karyawan beserta nama kotanya begini. Nah, sekarang bagaimana nih cara menampilkan data si pensiun, sama caranya kayak ini, cuma diganti aja ininya menjadi pensiun. Nah, ininya kemana si pensiun? Ke karyawan. Setelah itu
key si pensiun apa nggak primary key, maksudnya for izin key nya, yaitu titik pensiun NIP underscore pensiun. Ya betul, pensiun sama dengan karyawan titik NIP. Nah begini cara menentukan. Ya tuh lihat ada si Junaidi dan Sunardi saja, nggak ada si Rifki dan si Sora dan si Sorba. Nah sekarang kita akan mencari yang termuda siapa sih di antara mereka. Itu caranya itu select lagi, gunakan select lagi, select dan select from select nah select bin select from karyawan order by sih. Kalau dilihat order by itu sintaknya, kita lihat dulu sintak order by ada banyak sekali. Nah, order by bisa mengurutkan hasil query kita, yaitu dengan cara select nama kolomnya dari tabel apa, terus order by apa yang mau apa yang ingin diurutkan, misalnya NIP. Nah gitu kita akan bahas langsung select bintang from karyawan order by NIP. Coba kita buat ASC di koma. Nah sudah, jadi yang pertama terurut tuh yaitu Junaidi, karena Junaidi itu orang tertua. Lihat di initnya, dia pasti akan terkecil dibandingkan yang lain. Nah terus kalau ingin mencari data-data lain manipulasi, nah silahkan aja kalian latihan select banyak sekali query-nya di Google. Nah saya cuma menyampaikan segini aja, jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.